selama di majikan itu ya dia kirim uangnya setiap bulan itu rajin kirim uang tuh dititipkan ke saya. Jadi setelah gajian, hari ini misalnya gajian, itu terus majikan ngasih, itu langsung dititipin ke majikan. Jadi Mbak PMI ini nggak sampai nunggu nyimpen uang gajinya, itu nggak sampai nunggu 1 minggu atau berapa hari, itu tidak. Jadi halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Oke, hari ini saya lagi libur ya, nggak kerja hari Minggu. Nah, saya lagi cari hiburan di belakang rumah ya. Di mes saya itu ada taman, karena tinggal saya itu di villa ya, kayak gini suasananya. Tapi di apartemen saya banyak fasilitas kayak fitness atau mungkin renang atau olahraga, pokoknya semuanya ada. Nah, ini saya tuh lagi jenuh ya, tadi itu ada tugas, saya lagi ada tugas urgent banget, bawa Mbak PMI ke rumah sakit ya, mau persiapan operasi. Terus saya sekarang pasiennya, maksudnya Mbak PMI-nya saya tinggal di rumah sakit karena masih besok operasinya. Nah, sekarang saya udah pulang sampai rumah, mau istirahat juga nggak bisa tidur ya. Jadi saya cari angin cuman di apartemen bawah ya. Jadi saya bawa itu, kebetulan ada Mbak PMI 2 lagi proses pindah majikan ya. Jadi saya ajak dia lagi cari angin. Dia lagi sibuk mau itu di TikTokan ya. Dia lagi pasang kamera, dia pasang kuda-kuda. Lagi seneng ya, sekarang itu aplikasi TikTok lagi rame. Jadi kadang kalau misalnya mereka juga nggak ngapa-ngapain, jadi jenuh, saya ajak dia. Kalau saya hari Sabtu Minggu di rumah, saya ajak dia jalan-jalan di sekeliling apartemen aja ya, di mes saya. Tuh mereka berdua lagi happy, lagi seneng, tak tawarin yuk turun cari angin, saya bilang gitu. Tuh mereka lagi joget-joget, lucu kadang kalau mereka lagi ngelihat orang lagi punya aplikasi TikTok ya, lucu. Jadi bisa menghibur saya. Nah, ini sekalian saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, hari ini saya tuh bener-bener shock, bener-bener kaget, karena saya awalnya tadi tuh jemput Mbak PMI, saya tadi di Cilong ya, di Cilong mbaknya sakit, udah lama sih, dan karena mau diaturnya operasi itu nunggu mbaknya punya uang dan nunggu pasiennya ada yang jagain kayak gitu. Nah, ini tadi sebenarnya sempat ada masalah karena sebelumnya kan majikan minta kalau misalnya mau operasi ya, itu pasiennya minta pengganti katanya gitu, biar ada yang jagain pasien kayak gitu. Nah, karena tadi tuh bagaimana ya, karena benar-benar majikannya karena kerja, jadi nggak ada waktu untuk pulang menjaga Ama itu tinggal sendiri sama Mbak PMI. Nah, tadi terus udah saya jemput, udah ada yang jagain ya, majikan yang jagain, terpaksa ya karena nggak punya pengganti ya. Dan Mbak PMI itu karena udah mau kerja, jadi nggak bisa jagain, maksudnya nggak boleh gantiin lah, kita nggak boleh asal atur kayak gitu. Jadi tadi terpaksa majikannya itu menjaga sendiri ya, pulang menjaga giliran kayak gitu. Nah, itu Mbak PMI itu jadwalnya operasi besok, kira-kira cuman dirawat 2 hari ya. Nanti kalau misalnya pas operasinya saya akan bikin konten lagi ya, masalah mbaknya sakit apa itu saya akan jelasin nanti di konten satunya. Nah, kalau hari ini saya itu sebenarnya shocknya itu benar-benar kaget ya. Cuman mau kasih tahu aja, kasih info aja ke teman-teman semuanya ya. Jadi begini, ada beberapa PMI yang setelah pindah majikan atau mungkin ketemu sama saya ya, itu ternyata mereka itu semuanya banyak punya beban ya, beban masalah kerja, beban masalah pasien, beban masalah majikan, atau mungkin beban pribadi, atau mungkin beban keluarga ya. Karena saya seringnya nemuin masalah-masalah seperti ini, makanya saya bikin konten ya. Seperti contohnya hari ini aja,
Mbak PMI saya ini tadi udah 1 tahun ya kerja di Taiwan. Nah, karena posisi dia orang sederhana ya, Jawa Timur, Ponorogo, tapi saya namanya Mbak Siti, saya nggak bisa kasih info yang detail ya, namanya Mbak Siti. Ini merasa di sini semenjak datang itu sebenarnya bukannya nggak boleh keluar, tapi dia boleh keluar ke bawah, misalnya mau beli keperluan dia atau beli apa disuruh ama ke pasar, apa itu boleh. Cuman Mbak Siti ini selama di majikan itu ya dia kirim uangnya setiap bulan itu rajin kirim uang tuh dititipkan ke saya. Jadi setelah gajian hari ini misalnya gajian itu terus majikan ngasih itu langsung dititipin ke majikan. Jadi Mbak PMI ini nggak sampai nunggu nyimpen uang gajinya, itu nggak sampai nunggu 1 minggu atau berapa hari, itu tidak. Jadi majikan datang gaji tanda tangan, hanya selisih beberapa menit itu majikannya langsung mentransfer ke saya kayak gitu. Nah, awal-awal datang sampai sekarang ini itu Mbak ini rajin banget kirim uang ke keluarga. Tapi saya pantau itu satu rekening ya, satu rekening satu nama ke suaminya. Saya sebenarnya sempat curiganya Mbak ini kenapa ya kok rajin banget, maksudnya gini loh, bukan saya ikut campur urusan dia, itu bukan, hanya curiganya karena saya tahu berapa gaji Mbak PMI 1 bulannya berapa, dan dia kirim berapa, nyisain uang berapa, itu saya tahu. Nah, dari sini saya tuh lihat, jadi Mbak ini setiap bulannya tuh kirim 15.000 setiap bulannya. Berarti kalau gajinya misalnya 17 ditambah lembur dipotong lagi agensi kan sisanya sekitar 17 gitu aja bersihnya ya. Kalau dikirim 15 kan sisa 2.000. 2.000 ini untuk kebutuhan dia, keperluan dia. Nah, dari sini saya bisa menilai kalau Mbak ini sederhana banget. Dan dia nyisain uang 2.000 itu benar-benar ngempet ya, mungkin beli pulsa atau beli softtek atau keperluan yang lainnya atau mungkin kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Jadi Mbak ini selama 1 tahun itu juga nggak ada libur, selain eh, dia sendiri juga ngomong nggak suka libur kayak gitu. Dan mengapa kok nggak suka libur ya, itu karena dia sangat menghormati rumah tangganya, keluarganya, suaminya kayak gitu. Jadi dia karena orang sederhana, orang polos, dia merasa kalau misalnya libur kan eh, mungkin takut dicurigai suami, takut dicemburuin suami, atau mungkin ya boros, atau mungkin ada faktor lain ya, ada alasan lain kenapa Mbak ini nggak suka libur kayak gitu. Nah, di sini otomatis kan nggak bisa libur ini dia hemat kayak gitu loh. Jadi nah tiba-tiba 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu itu Mbak ini konfirmasi ke saya. Dia itu mohon ke saya begini. Sebenarnya juga saya apa ya, kasihan juga. Mbak ini kirim minta apa ya, minta saya dibantu transfer uang dulu kayak gitu. Katanya suaminya minta kiriman kayak gitu. Terus kenapa kok dia telepon ke saya, terus kenapa Mbak, saya tanya kayak gitu, katanya mau minta tolong ke saya transfer uang, tapi uangnya belum dikirim ke rekening saya, minta dipinjemi dulu. Nah, karena saya kan ya namanya kita agensi ya, kita penerjemah, bukannya gimana, jujur aja lah ya, namanya walaupun itu anak buah saya, maksudnya dari agensi saya, tapi namanya mau pinjem uang ya toh, dalam keadaan seperti ini, dalam jumlah yang banyak, dia minta dikirimi 7 juta katanya. Nah, saya memang tahu itu nomor telepon dia, katanya suaminya yang butuh banget, tapi saya tanya, lah majikan udah transfer ke saya belum? Katanya belum. Lah kenapa kok minta minta maksudnya urgent banget gitu? Ya mem, katanya pokoknya penting sekali. Terus saya itu langsung minta maaf sama mbaknya, saya nggak bisa bantu, tapi kalau majikan kamu sudah transfer ke rekening saya, sewaktu-waktu saya pasti langsung transfer, saya bilang gitu. Jadi saya minta maaf waktu itu saya nggak bisa minjemi dulu, nggak bisa transfer dulu, karena saya juga khawatir ya mbak ya, sekarang itu banyak penipuan, dan kalau udah saya transfer mungkin mbak ini kabur atau gimana kan saya juga nggak tahu, makanya saya sangat khawatir kayak gitu. Nah, dari sini saya bisa apa ya, langsung minta maaf
sama Mbak ini. Terus akhirnya Mbak ini juga nggak apa-apa dan maaf ya Mem, saya merepotkan Mem kayak gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa Mbak. Terus hari ini, jadi itu cerita yang 1 bulan yang lalu. Kemudian tanggal 24 bulan 4, jadi April tanggal 24, Mbak ini tiba-tiba ngubungi saya, majikannya katanya transfer. Berapa Mbak? 15.000 katanya. Oh, minta ditransfer Mem. Ya, ini masih ada ya bukti pengiriman kwitansinya masih ada. Kalau nggak salah 15.000 ya, 15.000 dikirim ke saya, ditransfer ke saya, minta dibantu kirim. Nah, ini 15.000 bener. Dapatnya 7.725.000. 7.725.000 ya. Nah, dari sini saya terus mikir tadi itu ketemu sama Mbak ini karena saya antar ke rumah sakit mau operasi, itu sebelumnya harus nginep dulu di rumah sakit 1 malam ya untuk pemeriksaan dan lain-lain. Nah, tadi itu tiba-tiba setelah ketemu saya matanya berkaca-kaca, kemudian dia pegang tangan saya, bisiki ke saya, ngasih amplop merah, isinya tuh uang 1.000-an sama 100-an. Ini totalnya ada tuh 37, yang ini ya, yang ini 37.000. Nah, kemudian dia ngomong ke saya, Mem, saya titip uang ini karena saya tinggal di rumah sakit beberapa hari dan saya nggak enak di rumah sakit bawa uang banyak. Dan nanti uang ini tolong simpen dulu, katanya gitu. Simpen dulu Mem ya, jangan sampai apa ya, orang lain tahu kayak gitu. Lah terus dia sedih, berkaca-kata, saya juga tanya kan, loh Mbak kenapa kok sedih banget, kenapa Mem? Akhir-akhir ini suami saya nggak bisa dipercaya loh, karena bagaimanapun ya saya harus nyimpen. Jadi selama saya di sini tuh saya nyimpen uang sendiri tanpa sepengetahuan keluarga. Nah ini kenapa kok saya bikin konten, akhirnya kan nanti bisa tahu. Nah kan saya nggak menyebutin namanya, dan nama tadi saya mungkin sempat nyebutin nama Siti karena di Taiwan itu banyak yang namanya Siti, Ani, Ami, kemudian Ana, kemudian siapa lagi, Yati, Ati, itu banyak. Jadi nggak mungkin mungkin jangan menerka-nerka ini bagaimana, bukan. Karena saya tuh mau kasih contoh, mau mengingatkan kepada teman-teman yang lain ya. Kemudian saya lanjut ceritanya, katanya ini uang saya ngumpulin beberapa lama ya. Saya nggak tahu dia ngumpulin berapa. Jumlahnya segini 37. Nah, shock saya benar-benar shock. Saya memang membantu para PMI itu ikhlas lahir batin ya, dan mereka juga tahu yang selama ini saya bantu tuh gimana, mereka juga tahu. Dan saya salutnya kenapa Mbak ini percaya sama saya. Ya, kita memang sama-sama Ponorogo. Dan selama Mbak ini di sini, dari mulai interview, dari mulai terbang, dari mulai ada masalah, dari mulai sakit, itu semua saya yang ngurus. Makanya dia percaya sama saya. Saya dikasih kepercayaan seperti ini ya. Hanya saja begini loh. Saya memang mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang saat ini aja kerja di luar negeri. Dari awal kalian datang pamit sama suami, sama keluarga, minta doa restu sama keluarga dan suami, terutama itu kalian kan mau berjuang untuk kesuksesan, untuk masa depan anak-anak dan masa depan keluarga, supaya nanti bisa berhasil. Jadi sampai sini udah kerja mati-matian, kita banting tulang, 24 jam kita kerja, kadang nggak mengenal lelah, kadang sampai nggak tidur, semuanya serba ngempet, semuanya serba dibatasi. Saya itu salutnya sebagai seorang istri yang kita itu sederhana di sini ya, nggak semuanya kita itu orang sederhana polos tuh enggak. Tapi sebagaimanapun, senakal-nakalnya kita, gimana ya, sebebas-bebasnya kita masih ingat sama keluarga. Apalagi kalau nemuin seperti Mbak ini contohnya ya, sangat salut. Kadang-kadang saya benar-benar sedih. Saya bukannya mencemarkan nama baik atau mungkin saya ikut campur urusan privasi keluarga, rumah tangga teman-teman semua, bukan. Saya hanya berpesan, kita jadilah diri kita itu yang cerdas, yang pinter ya. Jangan kita itu setiap bulan udah kerja terima gaji hanya nyimpen beberapa menit, beberapa jam, beberapa menit
kita langsung mengutamakan keluarga, anak, suami, orang tua, tapi semuanya ini hanya apa ya, kita itu mementingkan seperti ini kok. Kenapa keluarga kadang-kadang ya sama suami itu nggak mengerti dengan kondisi kita. Ini udah banyak sekali contohnya, nggak cuman saya menemuin mbak ini tadi. Jadi saya menemuin banyak sekali yang udah curhat sama saya, masalah rumah tangga, masalah kondisi keuangan, masalah apa itu ya. Bukannya kita ini di sini nggak percaya sama suami, bukan. Tapi kenapa kita memberi amanah kepada keluarga, kepada suami, itu malah disalahgunakan. Dan saya juga mungkin konten saya ini, saya nggak menyinggung seorang suami atau keluarga, tidak. Hanya saja saya hanya berpesan ya, mungkin kepada keluarga atau mungkin kepada yang suami yang di rumah, tolonglah bisa mengerti, karena ini saya juga mewakili mbak-mbak yang ada di Taiwan atau di luar negeri lain. Tolonglah mengerti kondisi atau posisi kita. Kita mencari duit nggak segampang apa yang dibayangkan. Ya mungkin kalau melihat apa ya, kadang-kadang mereka yang di luar sana bebas apa, padahal kita semua di sini serba terbatas, serba diatur, serba nggak enak. Jadi kalau melihat seperti ini kan gimana, udah dia mau berusaha pisah sama keluarga ya toh, sebenarnya udah niat ya toh, udah diniati. Dan bagaimana resikonya nanti setelah kita pulang ataupun resikonya masih ada di sini, itu resikonya gimana, sebenarnya kita semua tuh udah siap. Mau nanti pisah, mau nanti di mana ujiannya, kita tuh udah siap. Hanya saja kenapa kita yang memberi amanah seperti ini malah disalahgunakan ya. Coba bayangin kalau udah terjadi seperti ini, kasihan lah. Kalau udah ditahan, saya tuh kasihan ya Allah. Mereka bisa-bisa depresi. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak mbak PMI itu depresi? Ya seperti ini. Jadi menerima uang gaji ya seperti ini berjuta-juta, tapi keluarganya kadang-kadang asal-asalan. Kita sebenarnya sudah berterima kasih juga. Bukannya kita punya uang terus kita ini ibaratnya ngelangkai atau mungkin berani ke suami atau mungkin semena-mena sama keluarga atau suami, bukan. Hanya saja memang uang itu gimana ya, kalau dikruskan, kalau dikirim itu ya berjuta-juta. Jadi semua butuh pengorbanan, semuanya butuh perjuangan. Jadi saya mohonlah yang menjadi seorang suami atau mungkin keluarga yang punya keluarganya kerja ke luar negeri, mungkin anaknya kerja ke luar negeri, tolonglah mengerti ya perjuangan kita. Jadi saya mungkin konten saya hari ini mewakili teman-teman semuanya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum masalah ini lebih jauh ya. Jadi tolong keluarga yang di rumah juga sedikit mengerti, sedikit saja mengerti kondisi kita itu bagaimana. Kita hiburannya apa sih di sini? Ya kalau mereka yang bebas yang apa itu urusan pribadi. Tapi sebenarnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, apalagi udah berumur ya toh, itu niatnya, tujuannya itu di sini cuma cari duit. Yang dipikir tuh cuma uang, cari duit, ibadah ya, beribadah. Cuman itu yang dipikir sebenarnya di sini, di luar negeri ini. Itu saya semuanya tahu sekali masalah ini ya. Benar-benar mengerti kondisi seperti ini, saya yang lebih tahu. Karena saya tuh selalu berhadapan dengan majikan dan PMI langsung. Jadi saya mohon ya, dan mohon juga kepada mbak-mbak yang punya suami, yang punya orang tua, yang punya anak mungkin, itu juga harus berhati-hati dalam menggunakan uang, dalam susah saya mau ngomong. Jadi dalam menggunakan uang, dalam mengatur uang itu harus benar-benar bisa dikondisikan ya. Maaf ada orang lewat yang lagi banyak mau renang ya, karena cuacanya sangat baik. Nah
Jadi harus bisa mengatur bagaimana keuangan kalian. Ini buat anak, ini buat keluarga, ini buat suami. Jadi harus pinter-pinter. Jangan semua gaji itu dikirim semua. Nanti kalau udah dikirim semua, udah dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, uang itu mau dikasih siapa aja, mau dipercayakan ke siapa aja. Kalau kadang orang udah melihat uang itu ya udah begitu, nggak memikirkan kalian di sini mau bagaimana, mau nggak tidur, mau bagaimana, mau tertekan, mau nggak dikasih makan majikan, nggak kenyang apa, mereka nutupi semua loh, ditutupi semua di sini, kekurangan di sini tuh ditutupi semua, ngerti ya. Jadi tolonglah kalian, di sini sudah berjuang seperti itu ya, dalam dalam manajemen uang harus berhati-hati, jangan seperti contohnya Mbak ini ya. Dan ini saya akan menyarankan, Mbak ini titip uang ke saya itu katanya mau nanti ya mungkin mau buka rekening. Cuman karena dia masih sakit jadi masih dititipkan ke saya dulu. Dan saya juga akan menyimpan baik-baik lah ya, karena dikasih amanah, dikasih kepercayaan. Saya juga nggak gampang gimana-gimana ya, saya ikhlas lahir batin. Jadi ya saya semuanya itu hanya membantu ya, biar mereka juga nggak terlalu susah ya, nggak terlalu sedih. Jadi sekali lagi saya menyarankan kepada mbak-mbak aja yang punya uang. Kalau udah keluarga itu yang namanya keluarga itu udah kita pergi ke luar negeri cari uang ya itu udah kepentingan kita, udah keperluan kita, maksudnya tanggung jawab kita memberi ke keluarga, ngasih ke keluarga, menghidupi anak-anak ya itu sudah risiko kita, tanggung jawab kita. Tapi untuk mbaknya harus bisa ngerem. Jadi kalau misalnya mau kirim uang itu jangan semua gaji itu harus dikirim. Nanti kalau udah habis kita nggak mungkin waktu kita itu harus selamanya di luar negeri. Ya Mbak ya, jadi tolong pinter-pinter lah mengatur keuangan ya. Bagaimana caranya? Disimpan. Ini buat saya pribadi nanti suatu saat kalau saya pulang ya punya tabungan sendiri kayak gitu. Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih ada di luar negeri, khususnya anak-anak saya, PMI saya, atau mungkin PMI yang lain. Benar-benar diperhatikan ya, ini cuman pesan, cuman saran saja. Kalau mungkin bermanfaat ya silakan ya dipakai, maksudnya dicoba, jangan semuanya dikirim. Kalau kalian sudah ngempet di sini, ngempet bagaimana supaya kalian tuh berhasil dan cepat berhasil, cepat pulang, punya modal, cepat pulang ketemu sama keluarga. Cuman itu aja harapan saya. Jangan sampai lama-lama di luar negeri ya. Ya, semoga bermanfaat ya info saya ini, bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya ucapin masih tetap selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita udah mau lebaran Idul Fitri ya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, kerjaan lancar, diberi kesehatan, diberi panjang umur ya. Bisa nanti cepat sukses kumpul lagi sama keluarga. Ya, itu aja pesan dari saya, dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, udah bantu komen, like, serta share ke teman-teman, dan juga udah yang bantu subscribe. Saya ucapin terima kasih banyak. Pokoknya semoga semuanya sukses ya. Oke, saya mau istirahat dulu. Ini seger rasanya lihat orang renang ya, hiburan, biar saya nggak jenuh. Setiap hari saya juga ngurusi mbak-mbak PMI ya. Ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya di balik semua ini. Oke, itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.